Buka Matius 6. Ayat pertama, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, oke? Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ini orang lakukan kewajiban agama, tujuannya apa tadi? Supaya dilihat orang, gitu. Nah, dibilang di situ, karena jika demikian, kalau kamu melakukan sesuatu supaya dilihat orang, atau pikiranmu itu pikirannya adalah, kalau kamu misalkan pelayanan tuh supaya orang, kamu bahkan baca Alkitab juga supaya orang nanti bisa tak ajari, orang lain terus yang kamu pikirin, istilahnya. Nah, itu lihat bahwa, karena jika demikian, kamu tidak beroleh apa? Upah dari Bapamu yang di surga. Jadi sebenarnya ternyata Tuhan itu punya upah gitu loh untuk setiap orang, tapi dia ngecek dulu tujuanmu apa. Kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, perhatikan, baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lihat kalimat terakhir dikatakan apa? Maka apa? Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Saudara lihat, Bapa itu melihat yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Nah, simpan saya, ya kan? Bapa melihat yang tersembunyi. Simpan dulu hal itu. Hal berikutnya, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Lihat motivasinya apa? Supaya mereka dilihat orang. Sudah ya kita bahas tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuh, ada upah dalam setiap perkara. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapa itu ada di mana? Bapa ada di tempat tersembunyi. Kalimat terakhir, yuk sama-sama baca sekali lagi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, di situ ya. Kita lihat yang terakhir soal hal berpuasa. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Loh, walaupun begitu ya ada upahnya loh. Gitu. Tuhan itu murah hati sih. Walaupun motivasimu keliru, ya kan? Tapi masih ada upah ternyata gitu. Nah, ayo lihat. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di mana? Bapa ada di mana? Bapa ada di tempat yang tersembunyi. Yuk sama-sama baca kalimat berikutnya. 1, 2, 3. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke ya. Anda lihat tadi kalimat ini menjelaskan sekali bahwa Bapa itu ada di mana? Tempat tersembunyi. Oke. Kemudian Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi itu melihat apa? Hal yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Saya nggak tahu semua tempat tersembunyi. Mungkin ada banyak tempat tersembunyi, tapi menurut saya ada satu hal yang paling penting. Tempat tersembunyi itu di dalam batin kita masing-masing, di hati Anda masing-masing. Percayalah, ada tempat tersembunyi dalam batinmu. Gitu. Nggak perlu kamu ciptakan, sudah ada tempat tersembunyi itu. Sekali lagi Tuhan itu, Bapa itu sebenarnya dia adanya di mana?
tempat tersembunyi. Oke, simpen dulu dua perkara itu ya. Anda punya tempat tersembunyi nggak di hatimu? Di batinmu? Punya. Anda suka tidak suka, ngerti nggak ngerti, semua sebenarnya punya tempat tersembunyi di hati kita. Tempatnya mana? Ya ora iso diketokke ya kan? Di dalam hati kok gitu. Tapi ada tempat tersembunyi ya. Kemudian Bapak itu adanya di tempat tersembunyi. Oke. Ya, bisa di situ ya. Saya mau tunjukkan satu fakta lagi. Buka di Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan apa? Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Oke, Anda tahu kisahnya ayat 41, coba perhatikan sekali lagi. Suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan apa? Halo? Memperhatikan. Teman-teman, percayalah Tuhan itu setiap hari memperhatikan kita loh, begitu. Ya kan? Pertanyaan saya, pada saat ini terjadi di dunia nyata, pada saat kejadian di ayat ini, saat Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu, kira-kira Tuhan Yesus memperhatikannya, apakah dia berdiri di depan peti itu terang-terangan dan memalukan, atau dia berdiri agak jauh, diam-diam di tempat tersembunyi? Ngerti maksudnya ya? Jadi Yesus pun melihat dari tempat yang tersembunyi, dan ketika dia melihat itu, Anda lihat, waktu itu orang memberi persembahan. Semua orang ngasih, itu tindakan fisik semua, betul ya? Tapi Anda lihat, kok Yesus sampai ngomong tadi Anda lihat, ketika ada janda memberi 2 peser 1 duit. Tuhan ngomong, tiba-tiba ngomong, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang." Pertanyaan saya, kok Yesus tahu bahwa itu persembahan paling banyak? Dari mana dia tahu? Dari hati jawabannya. Gini, kalau dia cuma lihat fisik memberi, ya kan? Dari mana dia tahu kalau itu seluruh uangnya? Ya jangan-jangan dia masih punya banyak tuh di belakang, tapi yang dikasih cuma 2 peser, ya kan? Itu kalau orang lihat di depan mata, betul nggak? Dari mana Yesus tahu bahwa itu persembahan terbaik, persembahan paling banyak? Tadi dikatakan karena ia memberi, ayat 44, lihat, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Yesus nggak sempat tanya loh, ya kan? Dan yang dilihat ya cuma 2 peser yang dikasih, tapi kalau Yesus tahu itu seluruh persembahannya, seluruh nafkahnya, karena Yesus melihat yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyi di mana? Di hati tadi. Dia lihat yang tersembunyi di situ. Nah, teman-teman, Anda perlu tahu, kita kemarin kan ngomong soal man of God, betul nggak? Man of God itu hanya bisa muncul, kita hanya bisa menjadi man of God kalau kita ini memiliki passion akan Tuhan, betul nggak? Nah, passion akan Tuhan, passion rasa cinta yang kuat, hasrat kuat kepada Tuhan, itu adanya di mana? Di dalam, betul nggak? Katakanlah Anda pelayanan, Anda doa dan lain sebagainya, mungkin yang kelihatannya memberi kepada Tuhan, tapi
Kalau yang di tempat tersembunyi di hatimu tidak sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, tetap man of God tidak akan muncul. Ngerti nggak maksudnya? Saya ngomong agak filosofis ya saudara. Ini pelajarannya agak filosofis. Tapi kalau Anda ngerti ini ngubah perjalananmu dengan Tuhan ke depan. Sekali lagi Tuhan itu melihat yang tersembunyi di hatimu. Dan ada upah khusus. Ingat ya, upah khusus. Kenapa saya bilang upah khusus? Karena tadi orang ngasih dan motivasinya salah, tetap dapat upah loh. Betul? Tadi kita baca udah. Itu upah biasa. Tapi kalau ada orang yang ngasih apapun yang dia kasih, tapi di tempatnya yang tersembunyi, itu adalah the best yang dia beri ke Tuhan. Adalah di dalam tempat tersembunyi itu adalah passion mencintai Tuhan yang kuat. Ada sebuah upah khusus. Tangkap. Saya kasih contoh sedikit lah. Kita kemarin belajar man of God yang menurut saya paling spektakuler dari semua yang kita bicarakan ya. Salah satunya Musa, betul nggak? Ya kan? Dia pimpin jutaan orang, oke? Puluhan tahun dia pimpin, nggak cuma 1-2 tahun, puluhan tahun. Nah di sana Musa itu dia bikin mujizat keren sekali, dan Anda tahu di sana gimana dia bisa menjadi man of God kayak gitu. Anda ingat peristiwanya waktu dia istilahnya di tengah-tengah kemah tidak ketemu Tuhan. Dia pergi bawa kemah sendiri, peralatan kemah sendiri. Dia pergi keluar dari perkemahan orang-orang itu. Dan Anda perlu tahu ya, ini bukan kemah sak lapangan sepak bola, bukan loh saudara. Ingat yang tinggal sama Musa hari itu minimal 2 juta orang. Bayangin 2 juta orang. Ini Salatiga setahu saya ya, data ya, nggak sampai 1 juta. Kalau tidak salah kisaran 300.000 orang yang ada di Salatiga. 300.000 atau sampai 700.000, saya lupa pokoknya datanya, pokoknya nggak sampai 1 juta orang. Nah kalau yang tinggal ikut Musa itu minimal 2 juta orang. 2 juta orang ini, ya kan? Anda bayangkan kalau itu tinggal sak Salatiga, Musa keluar dari untuk membuat perkemahan, dia keluar dari perkumpulan orang itu. Bayangin, dia berarti jalan kaki metu keluar kota itu. Nah, hanya untuk ketemu Tuhan. Di luar kota itu, di luar perkemahan itu, dia bangun kemahnya sendiri. Di sana dia masuk. Ada Yosua sebenarnya ikut dia, tapi nggak boleh masuk sama Musa. Dia masuk di kemah itu sendiri di sana untuk ketemu Tuhan, nyembah Tuhan sampai ketemu Tuhan. Anda ngerti nggak? Tidak boleh ada satupun yang dibiarkan masuk di sana. Saat Musa sendiri. Maksudnya apa? Musa menciptakan ruang rahasia ketemu dengan Tuhan. Dia nggak ketemu Tuhan, dia cari Tuhan sampai keluar kota. Bangun sendiri kemahnya. Untuk ngapain? Ketemu Tuhan. Membangun ruang rahasia. Dia ketemu dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda tahu dia sampai melakukan itu, nggak ada yang nyuruh, nggak ada teorinya loh sebelumnya. Betul nggak? Kalau Anda baca dimanapun juga, tidak ada Taurat sebelum itu, bacaan sebelum itu yang mewajibkan Musa membangun rumah sendiri ketemu Tuhan. Tidak ada. Dari mana dia punya inisiatif itu? Kok bisa dia punya pikiran, aku perlu ketemu Tuhan seorang diri saja? Kok bisa punya pikiran kayak gitu, dari mana? Itu karena di hatinya dia punya ruang rahasia dengan Tuhan. Orang yang punya ruang rahasia di hati dengan Tuhan, maka dia akan praktekkan itu pasti akan ada masa-masanya. Itu akan ketahuan di luar. Di hati kecilnya ada sebuah ruang tersembunyi atau ruang rahasia tadi. Dan di situ ruang itu selama ini sudah diisi terus dengan Tuhan di dalam. Dan yang kayak gitu itu
itu akan melanda hidup nyatanya. Sehingga kalau di hidup nyata dia nggak ketemu Tuhan, nggak tahan dia. Dia akan menyingkir, cari ruang rahasia secara fisik untuk ketemu Tuhan. Itu man of God. Nah kita ini, ya kan, Kristen semua kan kita. Sebenarnya Anda, Yesus sampai mati di kayu salib, itu supaya Anda ketemu Tuhannya jauh lebih lancar daripada Musa. Tahu nggak? Musa zaman itu belum ada penebusan dosa loh. Tapi Tuhan berkenan masuk di hatinya. Ingat saat Anda terima Roh Kudus, Anda dibaptis, maka Tuhan Roh Kudus itu masuk dalam hatimu. Betul nggak? Dia masuk di ruang rahasiamu. Masalahnya, ya kan? Ketika Anda habis dibaptis, terima Tuhan, bertobat, ruang rahasiamu itu masih terus kamu bersihkan untuk ketemu Tuhan terus. Kamu isi dengan Tuhan, atau kamu isi dengan semua dosa. Mungkin Anda nggak paham. Ya tak kasih bukti yuk. Buka Alkitab lagi. Maksudnya biar toh Kak. Nah, ya buka Matius 5 ayat 27-28. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya dengan berzina, dengan dia di dalam hatinya. Oke, saya ulangi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di mana? Di ruang rahasia di hatinya. Gini, saya kasih tunjukkan prosesnya pada Anda. Setiap dosa apapun, ini contohnya zina nih. Kalau Anda punya pikiran melakukan dosa, atau bahkan sudah Anda lakukan, entah itu tersembunyi atau tidak tersembunyi, terang-terangan, awalnya pasti dimulai di ruang tersembunyi, di hatimu dulu, ya enggak? Anda mau melakukan sesuatu, segala sesuatu kan pasti di hatimu dulu kamu olah, betul enggak? Misalkan contoh paling simpel, aku bariki mangan apa ya enak ya, itu kan di dalam hati kamu, betul apa enggak? Itu kan kamu olah dulu, baru nanti mana yang kamu rasa paling oke kamu lakukan, betul nggak? Ngolahnya di mana? Di ruang rahasia itu, di ruang yang tersembunyi itu. Nah coba sekarang kita perhatikan begini. Kalau ada sebuah dosa, kita ngomong, contoh simpelnya adalah perzinahan ini. Contoh simpel. Siapapun Anda, laki perempuan, ketika Anda melakukan perzinahan, tentu sebelumnya hal perzinahan itu Anda olah dulu di ruang rahasia di hatimu, betul nggak? Wah, kayak ketoke enak nek ngene ya gitu, betul nggak? Wah, suasananya dukung iki. Aku kok kepengen ngene karo kae ya gitu. Ngerti nggak? Itu di mana terjadinya? Di ruang rahasia kita. Nah coba bayangkan, pertama Anda bertobat, ruang rahasiamu dipenuhi dengan Roh Kudus, betul? Tapi besok-besok kamu ingin melakukan dosa apapun itu, maka ruang itu kamu datangi dengan perzinahan, datangi dengan kebencian, datangi dengan dendam, ya kan? Kamu penuhi ruang itu dengan macam-macam. Nah orang kalau tidak bertobat, tidak bersihkan ruang di hatinya, Tuhannya hilang di ruang itu. Itu sebabnya ketika orang macam begini ya, di ruang rahasia udah penuh macam-macam, pekerjaan lah, kekhawatiran lah, ya kan? Anda khawatir dari mana itu? Ya di ruang rahasia tadi, betul nggak? Kalau ruang rahasia mau isinya khawatir, dosa, benci, dendam, semuanya itu, Tuhan nggak ada. Tuhan ngilang, lah ruangnya udah dihabisin itu semua. Ingat Tuhan itu ada di tempat yang tersembunyi. Dia ada di ruang tersembunyi itu. Tapi kalau itu kamu datangkan penuhi, kamu drop barang-barang nggak berharga, sampah-sampah kamu masukkan di situ, Tuhan nggak punya ruang. Tahu nggak? Saudara dengerin. Itu yang membuat kita ini tidak bisa ngalami Tuhan. Itu yang membuat doamu terhalang,
Itu yang membuat doamu tidak ada kuasanya. Bukan Tuhan nggak punya kuasa, Tuhan nggak punya ruang di hidupmu. Ingat, karena ruangnya udah penuh dengan itu tadi. Loh kan Tuhan bisa di sampingku. Ingat, Tuhan ada di ruang ya. Jangan bikin teori sendiri. Tuhan itu dia memilih untuk tinggal memang di ruang yang tersembunyi itu. Di hatimu itu. Mbok di tempat lain, ora iso iki teori. Dia memang maunya di situ. Kok kue ngatur-ngatur Tuhan? Gitu. Jadi kalau ruang tersembunyi di hatimu tidak dipenuhi dengan Tuhan, bukan Tuhan nggak punya kuasa, bukan orang Kristen tidak disertai oleh kuasa. Masalahnya adalah Tuhan si sumber kuasa itu tidak punya ruang di hidupmu. Gimana bisa berkarya? Nangkep ya? Saudara, kalau Anda ngerti ini, Anda akan belajar bersih-bersihin hatimu. Gini. Sepertinya beberapa masih belum menangkap. Saudara, begini loh. Saya tidak tahu setiap hari ini yang kamu olah di dalam ini apa sebenarnya. Halo. Saya ngomong untuk hidup Anda masing-masing. Sekali lagi, nek kamu ndak kasih ruang di hatimu. Sekalipun kamu rajin ke gereja, baca Alkitab, Kristen, pelayanan, dan apalah kamu sebutkan semuanya yang keren-keren. Saya mau bilang ya, kalau sampai ruang hatimu tidak dipenuhi Tuhan, tidak ada doa yang berhasil, tidak ada mujizat terjadi, tidak ada seolah-olah, tidak ada janji Tuhan yang tergenapi dalam hidupmu, seolah-olah Tuhan tidak menyertai engkau. Nah, apa gunanya? Betul nggak? Capek semua kita. Itu sebabnya banyak orang kecewa pada Tuhan. Dia nggak ngerti teori. Ingat, Tuhan itu tinggalnya di ruang tersembunyi atau di ruang rahasia di hatimu. Nah, kalau ruang itu dipenuhi dengan semua hal yang bukan Tuhan, otomatis Tuhan nggak punya ruang. Tuhan nggak punya ruang. Mbok suruh berkarya, yo ra iso. Nangkep ya? Nah, coba perhatikan hidupmu masing-masing. Isine hatimu apa? Yang kamu olah di hatimu apa? Aku pelayanan kok. Pas kamu pelayanan, sebelum kamu pelayanan, setelah kamu pelayanan, yang mbok olah di hatimu apa? Apa? Penting aku pelayanan, itu lain semua. Penting aku morong gereja, itu lain. Tak kasih contoh sedikit ya, kalau mau hatimu bener. Kamu mau ke gereja gitu, Tuhan, bisa nggak aku datang hari ini? Ngalami sesuatu yang lebih dari biasanya. Ruang hatimu kamu hadirkan Tuhan. Betul nggak? Di ruang rahasia itu kamu minta sesuatu yang ada Tuhannya di sana. Perjanjian rahasiamu sendiri dengan Tuhan. Permintaan rahasiamu sendiri dengan Tuhan. Nangkep? Kamu datang ke gereja, suasananya tidak enak, WL-nya kacau, tempatnya kotor, telat, dan lain sebagainya, kacau balau. Kamu datang tadi di rumah udah bener loh motivasimu, oke? Datang ke situ lihat kacau, Allah, gereja kok ngene. Ruang rahasiamu lain ceritanya. Ketemu Tuhan nggak? Ora iso. Sorry ya. Tadi awalnya bener, betul? Caranya tak kasih tahu, tunjukin. Kalau kamu di rumah udah bener, datang ke gereja, lihat suasananya berantakan, kotor, WL-nya kacau, sebelahmu bau. Tak kasih tahu. Di hati mesti ngomong, Tuhan, ini bukan tempat terbaik, tapi aku mau cari Engkau. Ruang rahasiamu yang kamu olah, tetap Tuhan lagi. Tak kasih tahu. Nek kamu teruskan ruang rahasiamu benar seperti itu, pasti ketemu Tuhan. Nangkep? Kak, itu berlaku untuk semua hal enggak? Saya yakin semua hal. Tuhan ajari saya dulu seperti itu. Awal-awal saya ikut Tuhan. Tuhan ajari gitu. Teman-teman rebutan ruang komputer zaman dulu, kami jarang yang punya laptop. Satu orang aja yang punya laptop. Ruang komputer penuh orang, rebutan, mau datang masuk ke rebutan. Cakar-cakaran, jambak-jambakan. Enggak hiperbola.
Tapi yang dilihat rebutan. Aku kepikir, wih ngeri. Ora. Guyon. Tapi bener tuh royoan saudara, tenan royoan. Saya lihat gitu gila nih, saya lihat gitu. Makanya saya dalam hati, mau lah kayak gitu. Saya nggak mau ikut begituan. Mereka mau rebutan sampai memalukan silakan, tapi saya nggak mau begitu. Tapi Anda tahu nggak? Pada saat itu terjadi, yang saya olah di hati kayak gini. Tuhan, nek aku ndak rebutan, mungkin kerjaanku rada lamban dari mereka. Ini diolah di hati loh. Tapi kalau aku rebutan, memalukan Tuhan. Hanya untuk perkara begini rebutan. Nanti mungkin jadi gesekan. Itu sangat-sangat memalukan, merendahkan dan rugi besar kalau begitu. Itu di hatiku. Aku cuma bilang gini, Tuhan, tolong nanti beri aku tempat terbaik saat aku datang ke sana. Nengati ngomong gitu. Oke, singkat cerita kami makan semua dalam satu ruangan besar. Ketika jam pintu ruang komputer dibuka, rebutan, ya kan? Udah tahu ya maksudnya ya, rebutan lain sebagainya. Saya selesaikan makan saya dengan santai. Ingat yang saya olah di hati tadi seperti itu. Kemudian saya ada satu, saya ingat banget, dia staf Sinode JKI tanya sama saya, Pinto kamu kok ndak ikut rebutan di sana? Dia tanya gitu. Enggak lah Pak, nanti juga dapat tempat, saya bilang gitu. Saya bilang, oh, kamu ini termasuk orangnya. Dia ngomong apa saya lupa. Pokoknya ada pujian di sana. Tapi saya lupa kata-katanya apa yang jelas. Tapi saya ingat kejadian itu. Selesai saya makan, saya cuci piring. Kemudian saya merasa oke, menurut saya ini saatnya saya ke sana dan mengerjakan tugas. Saya tahu persis di sana sudah penuh, saudara. Oke. Tapi ingat yang saya olah di dalam hati tadi seperti apa. Saya datang ke sana, masih di dalam hati ngomong, Tuhan, mestinya ini ada tempat buat saya. Nih yang diolah. Saat saya detik di depan pintu itu, masih penuh nih, tiba-tiba ada satu orang. Dia ngomong, aku kayaknya udah selesai nih, aku mau cabut dulu. Yang lain nunggu di luar, nggak ngerti kalau ada yang mau keluar nih. Saya di depan pintu, tiba-tiba orang keluar. Pada saat itulah saya langsung pakai tempat itu dan kan. Habis saya makan, saya datang dengan santai, tidak perlu cakar-cakaran sama yang lain, oke? Langsung dikasih tempat beneran sama Tuhan. Mujizat gak itu? Bagi saya itu mujizat. Kalau Anda urutkan, dari mana mujizat itu datang? Dari mana, saudara? Dari tempat yang tersembunyi, dari ruang yang tersembunyi di hati. Ngetik prosesnya. Kalau gak ada duit, tak kasih tahu ya. Ayo sekarang mulai benerin yang ada di ruang tersembunyi itu. Makanya orang itu kalau ngalami segala sesuatu tuh jangan heboh dulu gitu loh. Wah, kacau di sini. Tuhan nggak punya ruang. Malah ini sebelah. Iki piye bingung. Udah masalahnya banyak, malah nggak cari Tuhan. Ini keliru, saudara. Nah, gak ada duit aku. Makanya aku kemerungsung kerja terus. Duit, waktuku semua tak pakai buat nyari duit. Nggak sampai punya waktu buat Tuhan. Keliru, saudara. Anda mau terusin hidup kayak gitu. Di hatimu nggak ada Tuhannya sama sekali nih, di ruang rahasianya. Kayaknya sih ke gereja tetap. Tapi di dalam ruang tersembunyinya tidak ada Tuhan sama sekali. Silahkan kamu teruskan cara hidup seperti itu. Dan jangan pernah lihat mujizat di hidupmu. Tangkap. Saudara tahu nggak kenapa Desember saya bilang, ayolah, jadikan ini sabat buat kamu. Kamu mau lihat tuayan? Kamu mau lihat, kamu ngalami mujizat diberkati Tuhan? Anda mau lihat Pentakosta ketiga? Nah, isinya neng hatimu tidak ada Tuhan di sana. Di ruang tersembunyi itu tidak ada Tuhan bertahta di situ. Saya mau bilang ya, jangan harap semua itu terjadi. Walaupun teologiamu pinter, rahasia kebenaran firman akhir zamanmu lebih bagus
dari setiap gereja lain, katakanlah begitu ya. Kalau tidak ada ruang tersembunyi milik Tuhan di dalam, jangan harap kamu ikut Pentakosta ketiga. Saya lihat gamblang itu. Makanya kemarin teman-teman saya kumpulin, saya bilang, jadikan Desember ini Anda perlu punya banyak waktu sabat buat Tuhan. Kita lihat contoh-contoh rekan-rekan kita. Lukas pasal yang kedua, ayat 15 kita baca. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang diberitahukan apa? Yang diberitahukan adalah tadi loh, dia ditemui malaikat tadi loh saudara, betul nggak? Dan dikatakan ada juru selamat di sana, ada kemuliaan datang. Nah, Anda bayanginlah hari ini kalau Anda tiba-tiba di rumahmu ada orang yang tidak Anda kenal, tiba-tiba datang ngomong, hei, aku tadi kesini ini gara-gara ada malaikat nemoni aku, bilang di sini ada juru selamat, anakmu itu juru selamat. Dan menurutmu itu kaget gak saudara Anda lihat kabar kayak gitu? Itu kan bikin kita langsung, wih tenang pura, betul gak? Ini perkara apa ini kayak gitu? Oke? Coba lihat reaksinya Maria. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lihat reaksinya Maria. Tetapi Maria ngapain? Menyimpan segala perkara itu di dalam ruang rahasia di hatinya. Anggap. Dia nggak cuma heran kaget, weh, gumunan kayak wong desa. Enggak gitu. Oke. Dia nggak gumunan lihat begitu. Apa yang dia lakukan? Dia simpan itu di ruang rahasia di hatinya. Bukan dihilangkan, bukan ditolak, bukan gumunan lalu udah. Gumun terus cerita ke lain-lain, hei mau ngene lho, mau ngene. Iku wong desa saudara. Bar gumun cerita ke sana kemari, neng ora masuk neng ruang hatinya, betul nggak? Tapi Maria simpan itu di ruang tersembunyi di hatinya. Sampai kapan? Kalau Anda tahu sebenarnya, itu disimpan sampai Yesus disalib. Dia diam saja, dia tidak protes sama Tuhan, betul nggak? Dia lihat anaknya yang tidak salah, anaknya yang kata orang dulu adalah Mesias Tuhan, tapi disalib hidup-hidup. Ingat reaksinya Maria. Tidak ada satupun ucapan membantah Tuhan. Tidak ada satupun ucapan protes. Kenapa? Karena di ruang hatinya dia simpan perkara-perkara itu. Dulu waktu anakku lahir ada gembala, dibilangi malaikat dari surga bahwa itu Mesias. Jadi ketika dia lihat anaknya disiksa, disalib, dia bilang, Tuhan, iki anakku lagi menjalani proses Mesiasnya. Seperti yang dibilang dulu oleh para gembala, orang-orang Majus, dan mimpi atau penglihatanku ketika didatangi Gabriel sendiri. Disimpan semua. Itu yang membuat dia punya kekuatan sampai akhir, saudara. Untuk tidak membantah, tidak kecewa pada Tuhan. Karena disimpan di ruang rahasia di hatinya. Saudara, Anda tahu nggak kekuatanmu jadi orang Kristen menghadapi tantangan itu terletak dari apa yang kamu simpan di ruang rahasia. Kalau yang mbok simpan itu tidak ada firman Tuhan yang tersimpan di situ, kelar hidupmu. Hari ini Anda boleh rajin, rutin dan sebagainya. Nanti kalau iblis datangkan pencobaan atas hidupmu dan tidak ada firman yang tersimpan di ruang rahasiamu, pasti akan murtad, pasti akan mental, pasti akan kecewa atau sakit hati, pasti. Salahnya dia sendiri.
Kenapa dia tidak jaga ruang rahasia di hatinya? Karena itu adalah kunci keberhasilan masing-masing orang. Kenapa di awal kita mau khotbah tadi? Kita mau belajar. Saya bilang, saudara, Anda tanya Tuhan, berapa persembahan terbaik yang Anda berikan pada Tuhan? Kalau dapat satu angka, mungkin Anda nggak punya uangnya hari ini. Kasih besok-besok kalau Anda dapat. Ngerti nggak maksudnya apa? Saya sedang melatih Anda punya ruang rahasia dengan Tuhan. Anda tanya Tuhan, baiknya aku beri berapa buat engkau? Katakanlah Tuhan ngomong, kasih 50.000 nak. Anda nggak punya duitnya. Di ruang rahasiamu Anda ngomong, Tuhan, tolong berkati aku. Besok kalau ada, engkau kasih berkat 50.000, pasti tak kasih ke Tuhan. Ruang rahasia. Kalau seandainya besok nggak ada berkat, Anda ngomong, Tuhan, berkati aku supaya aku bisa kasih ke gereja sesuai perjanjian kita. Perlu ngomong karo pendeta ora perlu, saudara. Ngomong karo sebelah ora perlu. Cukup bicara dengan Tuhan di ruang rahasiamu. Saudara, kalau ruang rahasia ini kamu jaga terus seperti itu, pasti pada titik tertentu itu akan terjadi di alam nyata. Itu kuncinya. Hari-hari ini kalau Anda berkata, Tuhan, yang kami lakukan enggak banyak, tapi saat kami pergi ke Pati, ke Klaten, ke Semarang, ke ini dan ke itu, hal-hal kecil, tapi Tuhan tolong lakukan ini. Walaupun yang kami lakukan tidak seberapa, tapi tolong supaya dampaknya ada persatuan besar, ada kegerakan besar di sana. Tolong Tuhan. Kalau ruang rahasiamu kayak gitu, pasti akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kamu pergi cuma kan disuruh Kak Rinto iki, yang penting pelayanan, ora ono apa-apa, saudara. Ayo, saya pengen ngajari kita semua. Benerin ya di dalam. Benerin ini ruang rahasia. Ngantuk gini gereja. Tuhan, ngantuk aku Tuhan. Tolong beri kekuatan. Aku mau makan berkat-Mu hari ini. Nangkep ya saudara? Itu di mana adanya? Ruang rahasia. Anda nggak punya duit, keperluan mendesak ke depan, Anda bilang, Tuhan, ini kacau nih Tuhan. Tolong ajari aku beriman. Ajari aku sampai lihat mujizat. Aku akan cari waktu-waktu terbaik untuk cari Engkau. Aku akan tambah waktu untuk mencari Engkau. Ruang rahasia. Itu adalah tempat Anda membuat perjanjian dengan Tuhan. Anda ingat kemarin waktu kita belajar Sabat. Sabat itu bukan cuma kita berhenti penuh, tapi itu adalah saat dimana perjanjian Tuhan dibikin. Adanya dimana perjanjianmu dengan Tuhan itu terjadi hanya di ruang rahasia itu. Ingat, ruang Maha Kudus itu tidak boleh ada orang masuk kecuali imam besar, dan hanya boleh masuk setahun sekali di sana. Betul nggak? Artinya apa? Di ruang rahasia. Perhatikan, Tuhan itu sangat-sangat egois di ruang itu. Dia tidak mau tempat itu dimasuki hal lain. Dimasuki hal lain selain Anda sendiri dengan Tuhan ketemu di sana. Kalau sampai kamu terus bisa ciptakan ruang itu, kamu bongkar itu yang nggak penting-penting, sampah kamu buangi semua sampai benar-benar bersih, sampai itu menjadi tahta yang harum, yang indah bagi Tuhan, dan itu tempatmu pribadi ketemu sama Tuhan. Saya yakin pada titik tertentu kamu akan ketemu Tuhan di sana, dan Tuhan bikin perjanjian dengan kamu. Bisa dipahami ya? Saya kasih tambahan satu lagi. 2 Samuel 7, kita akan lihat ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama yuk ayat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Kita lanjutkan.
Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Sampai di sini dulu, saudara. Saudara, Anda tahu nggak ini kejadian apa sebenarnya? Ini adalah kejadian asal mulanya bait suci dibangun. Ini adalah ide keluarnya, ide bangun bait suci. Daud itu bikin istana, ya kan, dari kayu aras dan sebagainya. Istananya bagus. Pada saat dia bangun istana, Tuhan karuniakan keamanan, hidupnya sejahtera, dia diangkat Tuhan, martabatnya diangkat. Sudah tahu nggak? Dia ngomong sama Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah masih ada di mana? Di tenda-tenda kemah. Maksudnya apa sebenarnya? Di hatinya dia ngolah begini. Bukankah Tuhan yang mengaruniakan semua kehebatan ini sekarang? Aku tinggal di rumah yang bagus, tapi tabut perjanjian, tabut di mana Tuhan berkenan hadir, artinya adalah Tuhan hadir. Kok tinggalnya di kemah? Aku di tempat yang sangat indah, Tuhan masih tinggal di kemah. Ingat, nggak ada yang nyuruh dia. Dia cuma olah itu di hatinya. Saudara, ini mengolah lebih dari yang Tuhan mau. Dan apa yang dia bilang? Semestinya Tuhan juga dibangunkan sebuah rumah yang jauh lebih indah daripada rumahku sekarang. Itu maksudnya dia. Betul nggak? Dan dia bisa mengolah itu di mana, saudara? Di ruang tersembunyi di hatinya. Makanya Nathan tadi berkata, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Segala sesuatu yang dikandung, yang kamu olah. Mengandung itu kan mengolah, betul nggak? Yang kamu olah di dalam ruang rahasiamu. Perhatikan. Anda mau tahu akibatnya? Saudara, Daud itu biasa mengolah Tuhan, perkara tentang Tuhan di dalam hatinya. Dia adalah orang yang sering membuat ruang rahasianya penuh dengan Tuhan. Buktinya apa? Lihat aja Mazmur itu. Tidak mungkin ditulis Mazmur, nyanyian pada Tuhan sebanyak itu kalau ruang rahasianya nggak ada Tuhannya. Anda para pemusik, bisa nggak kamu nulis lagu tentang Tuhan kalau ruang hatimu nggak ada Tuhan? Gak iso, betul nggak? Daud sampai berkata begini loh, saudara. Tempat tidurku penuh dengan air mata, penuh dengan keluh kesah pada Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Tiap hari mau tidur, mau bangun, mau apapun, ruang hatinya terus bicara sama Tuhan dia itu. Ngerti nggak? Dan saudara, perhatikan baik-baik ya. Begini, kalau orang yang ruang hatinya terus diisi Tuhan, pada titik tertentu dia bahkan sampai mengolah sebuah ide yang jauh melebihi ekspektasinya Tuhan, jauh melebihi harapannya Tuhan. Daud ini tadi gitu. Tuhan itu nggak pernah nyuruh Daud lakukan itu, tapi Daud mengolah sesuatu yang jauh melebihi harapannya Tuhan. Ingat tuh, Tuhan itu kan maha kuasa. Bahkan sampai Tuhan sendiri tidak pernah berpikir seperti itu. Bayangin, ini nilai plus banget buat Tuhan. Nanti Anda perhatikan ayat yang keempat. Lihat, saudara, lihat. Ketika Daud mengolah hal seperti ini, apa yang dilakukan Tuhan? Tetapi pada malam itu juga, nggak tunggu lama, saudara, datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikian, pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Tuhan ini tersanjung sekali dia. Ini lihat, perhatikan baik-baik kalimat terakhir dari Tuhan. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk apa? Selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tahu nggak, saudara? Gara-gara Daud punya
mengolah hal ini di ruang hatinya. Dari situlah Tuhan berniat nanti kalau dia turun ke dunia, dia mau pakai istilahnya keturunan dari Daud ini. Ya di sini kejadian. Tuhan akhirnya berketetapan memutuskan oleh keturunan Daudlah aku akan lahir di dunia ini. Keselamatan harus dari Daud. Dari keturunan Daud. Dari anak Daud. Tadi dikatakan, keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu ngomong soal Yesus datang ke dunia. Anda bayangin, hanya perkara di hati. Apakah hari itu Daud mempersembahkan emas dan berlian pada Tuhan? Tidak. Apakah hari itu Daud sedang peperangan rohani? Enggak. Betul kan? Apakah hari itu Daud sedang pelayanan besar-besaran untuk Israel? Enggak, dia cuma mikir tok ning ati. Dia cuma mengolah perkara di hati, kemudian dia sharing sama Nathan. Terus Nathan bilang, "Oke, lakukan." Ya wes lakukan. Akhirnya dilakukan. Punya hati ketetapan mantep mau dilakukan, itu tok semua. Ning ati tok, Saudara. Anda tahu, ketika yang di ruang rahasia isinya itu adalah bau yang harum di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak tunggu waktu lama, langsung bikin perjanjian dengan Daud sendiri. Anggap gak sih? Prosesnya selalu begitu. Man of God dilahirkan dari ruang rahasia seperti itu. Musa dari ruang rahasia. Daud juga seperti itu. Bahkan Tuhan dengan senang hati tanpa paksaan rela muncul dari keluarganya Daud. Hanya gara-gara Daud berketetapan di ruang rahasia di hatinya. Saya mau bilang, mau apa Anda orang Kristen? Aku mau pelayanan, aku mau ini itu. Aku mau beri persembahan yang terbaik. Aku mau ngene ngono. Untuk Tuhan. Saya mau bilang, benerin ruang rahasiamu. Itu jauh lebih menentukan dari segala-galanya. Kalau yang itu nggak pernah beres, nanti hanya sebentar saja kamu akan terlempar keluar. Saya mengerti. Kalau sampai nanti di ruang rahasiamu kamu bisa memunculkan sesuatu yang sangat harum bagi Tuhan, Tuhan pasti akan datang bikin perjanjian dengan kamu. Pasti. Saya harap Anda belajar sesuatu pagi hari ini. Tuhan memberkati.